Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Risalah Allah. Channel ini berisi konten kajian Kitabullah. Materi yang dideskripsikan merupakan hal-hal yang jarang sekali dibahas di jagat ini. Tentunya dan dipastikan Anda akan mendapat sesuatu yang baru setelah menonton channel ini. Dipastikan juga bahwa apa yang dideskripsikan channel ini bukan merupakan pola pikir saya sendiri dan bukan merupakan pola pikir manusia lainnya. Tapi yang dideskripsikan ini adalah sesuatu yang berasal dari Kitabullah dan yang pasti akan mencerdaskan, bukan membodohi. Silakan subscribe, like, dan share jika berkenan dan dirasa bermanfaat bagi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi fatiris samawati wa ma fil ard. Alladzi jama'ana fi hadhil balad. Allahumma shalli wa sallim ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Hamba-hamba Allah, alhamdulillah hari ini kita berkumpul kembali untuk mengkaji materi yang kita ambil dari petunjuk Allah di Al-Quran. Materi ini sebenarnya sangat primordial. Naon primordial tehnya. Langsung saya jelaskan. Saya mah rada peka ya nama Bu. Primordial itu adalah materi yang berlaku secara umum yang dipakai, yang digunakan, bahkan diaplikasikan, dijalankan oleh kebanyakan orang. Bukan hanya orang, bahkan binatang pun melakukannya. Nama materinya adalah Tarbiyatul Zaujun. Zaujun itu artinya pasangan. Yang belum berpasangan, ya ini dijadikan sebagai bahan persiapan sebelum melakukan sebuah hubungan yang namanya berpasangan. Harusnya mah Ajis bawa ke Bogohna tadi. Harusnya. Lebih keneh ya mah. Tapi nggak loba nu bogoh cenah teh. Dan kumaha kan dah diantep we cenah teh. Sebenarnya bukan hanya untuk orang yang akan berpasangan maupun sudah berpasangan, bahkan yang bertahun-tahun berpasangan oge. Ini perlu, kenapa? Namanya berpasangan itu bukan masalah baru atau lama. Yang baru aya masalah, yang lama komo, beki loba masalah. Loba masalahnya teh gitu. Nah, tinggal niat kita, tinggal motif kita, pasangan kita ini
hanya sekedar sampai di dunia ini saja, apa sampai nanti di kehidupan abadi nanti, di ukhrawi, di akhirat. Tapi yang jelas Allah memberikan opsi. Allah sebagai pencipta yang Rahman dan Rahim, dia memberikan opsi pasangan itu sampai nanti. Tentunya dengan syarat dan ketentuan yang berlaku bagi dia. Tinggal kita tanyakan aja sama diri kita pribadi masing-masing, sama pasangan kita masing-masing. Kita ingin membentuk pasangan konvensional ya sama kayak pasangan monyet gitu kan. Kayak pasangan kucing gitu kan. Kawin, beranak, selesai. Itu sama. Katanya, banyak kucing di rumahnya? Banyak kucing di rumah. Yang tiap hari menta dahar kucing teh. Gitu kan. Gitu. Menta dahar we terus. Hah? Tara minta duit, Tara minta udut, Tara. Dahar. Kayak daharan pokoknya habis weh, kucing mah. Nah, itu pasangan kucing. Pasangan konvensional. Sama begitu. Nah, yang ingin kita kaji itu adalah sekarang pasangan bukan konvensional, tapi namanya pasangan risalah, pasangan menurut ajaran Allah. Konvensional, ya lupa saya Bu. Jadi konvensional itu ya biasa adanya, primitif lah. Kawin ukur mengembangbiakan keturunan. Ya, kawin saukur mengembangbiakan keturunan, bukan mengembangbaikkan. Kalau risalah mengembangbaikkan. Ya, beda ya, baik biak. Kawin, bersenggama, bersetubuh, beranak, udah. Konvensional seperti itu kan. Anak diurus. Membesarkan anak nggak susah, karena anak itu besar sendiri, diurus maupun nggak besar sendiri dia Bu. Hah? Ya. Saya berhadapan dengan keluarga yang tukang kawin. Opa saya istrinya banyak, papa saya juga istrinya banyak. Ya begitu. Dengan saukur mengembangbiakan keturunan, tidak mengembangbaikkan. Pasangan yang Allah inginkan itu mengembangbaikkan. Ini pembukaan ya, kata-kata pembuka aja dikit. Nah, artinya ini persepsi kita harus sama. Saya kasih materi yang ideal, tapi ternyata kita apa? Ngaca. Oh, kudu he ngacanya. Artinya saya kasih materi yang ideal, tapi ternyata keinginan kita hanya sekedar konvensional, nanti nggak nyambung. Ini nggak nyambung. Jadi sebelumnya saya tanya dulu nih, Ajis, ini kakak dan Pia yang udah terlanjur
menjalin rumah tangga gitu kan. Ini rumah tangganya mau konvensional mau ideal. Hah? Kalau konvensional nggak perlu kaji. Selesai, tutup buku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu. Tutup buku. Udah. Kalau pengen ideal, baru kita lanjut. Gitu, Ji. Kamu juga nanti mau ideal, mau konvensional. Hah? Ideal? Belum. Bakal ditanya, pasti itu. Pasti. Kenapa pengen ideal? Kenapa pengen ideal? Anjir. Pengen baik. Emang sekarang nggak baik? Enggak, maksudnya yang terbaik. Terbaik, lebih baik lagi. Pengen ideal ya intinya mah itunya. Nah, kalau pengen ideal mah tong pacaran. Tong pacaran udah ideal mah. Waduh. Kumaha tuh ada gas terlanjur deh nanti. Yalah, rek ideal, rek henteu nya. Pokoknya pengen nyaho materi nanya gitu nya. Kalian mau ideal mau konvensional? Ideal. ideal jika kepaksa gitu sih kakak. Aduh ya sian malik angin ya mah. Sebenarnya ideal itu lebih mudah daripada konvensional, asli. Konvensional itu lebih rumit. Sebenarnya mah. Konvensional, pranikah aja udah ribet. Udah aya tunangan. Hah? Itu nggak ada, dalam Islam nggak ada. Ya. Khitbah itu bukan tunangan. Ya kan? Orang khitbah ternyata. Mungkin bukan begitu aplikasi khitbah. Khitbah itu dari kata khutbah. Ya enggak? Khitbah itu seperti Abu Bakar waktu menyerahkan Aisyah kepada Muhammad. Nah, itu khitbah. Muhammad, ini aku punya anak. Aku dekat untuk kamu. Tapi mereka pacaran nggak? Umur berapa itu? Hah? 7 tahun ya. Dalam sejarah itu 7 tahun. Aisyah Abu Bakar menyerahkan Aisyah kepada Rasul. Itu khitbah. Tapi mereka nggak pacaran. Komitmen. Khitbah itu kata khutbah, menyampaikan sebuah keinginan sehingga keinginan itu sampai dengan sempurna. Setelah balik, setelah dewasa, baru dinikah sama Muhammad. Gitu loh. Itu khitbah. Orang bilang tunangan, tukar cincin. Nah, hubungan yang cincin yang tunangan yang khitbah. Nah, konvensional lebih rumit sebenarnya gitu loh. Lebih rumit konvensional. Islam itu mudah. Geus nikah ya, geus nikah kan. Heboh kayak hajatan. Itu konvensional itu. Riwe. Itu konvensional itu. Enggak.
bukan berarti nggak boleh, boleh, silahkan. Walimatul urs ternyata gitu kan. Konon walimatul urs, apa sih walimatul urs itu gitu. Gitu loh. Panjang deh ceritanya teh. Sudahlah. Yang sudah ya, sudah. Ya itulah konvensional itu memang hubungannya dengan budaya. Dengan budaya. Hah? Anak ustad. Ya urusan ustad, urusan kiai, urusan ajengan ya mah. Urusan gitu. Ya artinya mereka menurutkan budaya. Yang kita bukan salah benar nih ya. Bukan. Kan antara ideal dan konvensional. Jadi kita biar tahu mendudukannya mana yang udahlah apalah kita pakai konvensional. Enggak. Bukan artinya terus jadi haram hukumnya. Enggak gitu, enggak. Artinya biar kita tahu lah duduknya di mana gitu. Kalau ada silakan. Bebeakan 7 hari 7 malam oke. Di Batak tuh 7 hari 7 malam mau pesta, Bu. Itu konvensional orang Batak. Budaya Batak itu nikahan 7 hari 7 malam. Nu loba duit. Kos keluarga saya bahala loba duit 7 hari 7 malam. Hah? 7 hari 7 malam pesta. Segala binatang dipotong. Babi, anjing, kerbau, segala macam juga. Minuman segala diminum. Itu konvensional. Nah, yang ingin kita sampaikan yang ideal menurut Allah. Itu aja kok. Karena kalau ideal pasti nggak akan menyusahkan. Pasti akan membawa kita ke keluarga yang konon katana sakinah mawaddah warahmah teh nih kan gitu kan. Ngan teuing naon artinya teh. Sakinah naon, mawaddah naon, warahmah naon. Asal sebut we urang teh biasa teh. Semoga samawa. Semoga samawa. Naon samawa teh? Jadi yang namanya pasangan nggak peduli lama, nggak peduli baru, yang pasti di situ nanti banyak fenomena. Oke, kita petunjuk ini dulu ya, petunjuk dasar dan globalnya dulu. Kita lihat di Al-Baqarah ayat 221. Ini ayatnya terkenal ini. Ya. Kalau ada yang nggak tahu ayat ini, sungguh terlalu ini. Dengan sayangnya, jarang dibahas. Ya. Baqarah 221, Kak, coba Kak. Tak, buka Quran tuh. Buka Quran. Ada Qurannya nggak situ? 221. Al-Baqarah 221 Ajis. Fokus di. Berarti ayat 20. Tuh ya. Al-Baqarah 221. Al-Baqarah 221. Ya ayuhan nas. Tuh ya. Ayat berapa? Ayat 21. Nah ini ya. Petunjuk dasarnya nih. Wala tankihul musyrikata hatta yu'min. Wala amanatum mu'minatun khairum. Satu-satu dong. Satu-satu sekarang
Janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik. Gini, kita sekarang ingin menjadikan ayat ini sebagai petunjuk. Bagaimana cara menjadikan ayat itu petunjuk? Tentu akan kita kupas isinya gitu kan. Jadi harus step by step. Pertama katanya Jangan wala tangkihu musyrikat. Janganlah kamu nikahi wanita yang musyrik. Ya. Hatta yu'minna, sampai mereka iman. Ini ada sedikit kita koreksi kalimat yu'minnanya itu ya. Yu'minna. Kak, iya fi'il apa isim? Yu'minna. Fi'il. Fi'il artinya kata kerja. Sekarang ayat ini diartikan dengan apa diartikannya? sebelum mereka Beriman. Ya. Beriman ini kata kerja atau kata benda? Ayo. beriman. Kata benda. Kata benda. Berduit. Artinya memiliki duit. Kata kepemilikan. Beriman memiliki iman. Berumur. Ya kan? Berumur. Dia bukan kata kerja yang jelas. Kata kepemilikan. Nah, sedangkan yu'minu itu adalah kata. Jadi tepat nggak kalau diartikan beriman? Nggak tepat. Enggak. Kalau beriman, semua orang itu punya iman. Enggak. Orang Kristen punya iman enggak? Punya. Yahudi punya. Enggak. Semua punya. Enggak pandang agama. Udah kita kaji waktu itu yang syahada alam rahim itu kan. Wa nafaktu miru. Semua orang itu sudah dibekali. Masalahnya bekerja enggak imannya. Tuh masalahnya. Ibarat mesin teh saya bilang. Semua orang sudah dibekali mesin dalam diri. Allah sudah membekali menanamkan mesin dalam diri kita. Kan mesinnya aya nu bekerja, aya nu henteu. Gitu loh. Nah, inilah. Makanya dikatakan hatta yu'minna. Sampai bekerja. Imannya udah ada ini. Gitu loh. Si Pia kemarin kena dia akhirnya masuk Islam, itu kan imannya ada, ngerti nggak? Bekerjalah imannya, akhirnya dia mencari Tuhan. Begini. Makanya kau pas kawin sama dia sebenarnya. Kau yang beruntung. Dia bating beruntung ting teu gitu. Kan teuing gitu ya. Ya itu tinggal si kakaknya kan. Apakah dia akan memberikan keberuntungan buat si Pia? Tapi yang jelas dia sudah memberi keberuntungan buat dirimu gitu. Jagalah.
lamun kertiluan ya teman. Hatta gini, iman dia sudah bekerja. Tong bunuh enggak, dari uang ngaji ya tuh. Ya. Jadi syarat mutlak ya, untuk membentuk pasangan ideal itu yang pertama adalah menyamakan ini imannya udah sama belum? Jangan-jangan masih beda gitu loh. Harus disamakan dulu. Samakan dulu. Makanya ngaji itu untuk menyamakan iman. Menyamakan iman. Tarbiyatul zawjun itu untuk menyamakan iman. Bisa deh. Kudunya mah bawa khidbahan kamu itu ke sini. Mual balik, mual balik. Asli mual balik. Namun kamu nyeramahan pacar kamu mual balik, subjektif pasti. Sok wae ku ibu. Mual balik, Bu. Intervensi itu pasti kenal. Subjektif. Mual bener. Terus dijamin mual. Wala tahdi man ahbabta. Kau nggak akan bisa memilih dia sama orang yang kau cintai. Nggak bisa. Kecuali kau bunuh dulu rasa cinta itu. Enggak. Sanggup nggak? Jangan pakai cinta-cintaan ini. Ya kan? Dudukan dia sebagai musuh. Bener. Bisa weh. Dudukan dulu dia sebagai mustami ente, sebagai murid. Bisa enggak? Gitu loh. Bisa enggak memisahkan diri? Gitu loh. Oh bisa sekarang. Nah, cobaan. Itu abis dia sudah apa sekarang gitu tapi beda visi Pak. Jadi kalau Nah itu harus disamakan, ngerti nggak? Iman itulah yang disamakan. Nanti pada visi nanti selanjutnya ada. Gitu. Itu. Jadi itu yang pertama ya. Yang pertama menyamakan iman. Itu syarat mutlak. Syarat mutlak sahnya sebuah pernikahan. Syarat mutlak sahnya sebuah pernikahan bukan penghulu, bukan saksi, iman. Penghulu kan cuma mencatat secara administrasi. Gitu. Kalau tidak imannya tidak sama, itu berarti tidak sah. Bagaimana saksi? Sah gitu kan. Itu kan sahnya qabul, ijab qabul. Bukan sahnya pernikahan. Syarat sahnya sebuah pernikahan adalah iman dulu. Makanya ada ulama yang pernah mengatakan, kalian memang sudah menikah, tapi kalian terus melakukan zina. Karena imannya. Sudah menikah memang secara ini, tapi gitu loh. Itu perzinahan. Kata ulama, bukan kata Quran. Kata ulama.
Ulama kan memang kadang sok lebih sadis dia menjelaskan. Lebih ekstrim gitu kan. Nah ya, macam tadi contohnya. Tadi. Gitu. Kamu kalau habis berzina, sholat kamu 40 hari gak diterima. Itu kan ulama itu. Kalau kamu 40 hari gak diterima kalau kamu berzina. Padahal perintah Quran cuman walak taqrabu zina gitu. Kan ulama membayan itu, menerangkan itu lebih ekstrim, lebih sadis. Gitu loh. Kenapa? Karena memang umat kita ini levelnya masih anak TK. Jadi harus takut-takutin dulu. Imannya masih iman anak TK. Disangsionan di bibita gitu. Bukan artinya ulama itu salah, enggak. Oke? Yang kedua, lanjut ya ayatnya. Yang tadi lah kan belum habis. Aing mah hayang ieu, hayang minum ieu. Wala amatum mu'minatun khairum min musyrik. Kalau ajabatkum. Dibilang satu-satu. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik. Nah. Walaupun dia menarik hatimu. Oh. Walau budak sekalipun, ya, kalau dia mukmin, tahu budak, gambaran budak ngerti gak kan? Gambaran budak itu hidung, goreng, patut. Ya, gambaran budak Arab Saudi dulu kan? Hidung, pokoknya nu hidung, goreng, patut pasti jadi budak. No, jadi badui. Hidung, goreng, patut, mau diurang teh kosahannya Pokoknya udah goreng lah pokoknya mah gitunya. Goreng patut lah. Secara fisik dia goreng patut. Artinya secara fisik dan dinilai oleh budaya dia itu jelek. Itu lebih baik daripada wanita musyrik yang walaupun si musyrik tadi kita ninggalin gelis baheno bodas mulus gitu kan halus no tanya kau mandang si Pia ini karena fisiknya apa karena imannya bukan fisiknya ya bukan. Tapi goreng-goreng teuing ya ya Ya, udah. Beres gak apa-apa. Nggak boleh loh ceritain orang di depannya. Ya kan di depannya. Jadi fisik, biologis itu nggak menjadi standar motivasi. Itu yang ideal tuh. Bukan ukurannya bukan fisik, bukan biologis. Makanya Umar dulu pernah bersedih, kecewa dengan para sahabat. Karena adiknya yang bernama Hafsah itu, ketika Umar menawarkan sama para sahabat urun daek bu. Udah goreng patut adina Umar mah. Hafsah itu goreng patut. Adina daek. Sedih Umar, kecewa sama sahabat. Akhirnya ngadu sama Rasul. Ya sudah, biar aku yang nikahin kata Rasul. Langsung. Sahabat gak ada yang mau bu. Gak ada yang mau. Goreng patut sama. Nah, istri Rasul nu gelis saha tuh Aisyah unggul atuh.
Kan lain sama janda, geus peot. Kepala suku Aisyah teh Pak paling muda. Perawan. paling muda, da anaknya Abu Bakar kan. Jadi itu kalau dibilang 3 jenis pasangan itu, Aisyah itu dominannya biologis. Walaupun ya banyak sebagai perawi hadis ya, nanti akhir belakangannya. Tapi dominannya itu biologis. Jadi pasangan yang ideal itu bukan itu ideal, Bu. Tapi dah aing mah jujur teu bisa. Kadang yang pemajikan mah ya aya gelis oge gitu ya. Itu. Dah? Terus. Wala tungtuhul musyrikina hatta yu'minu. Dan janganlah kamu menikahkan Nah. orang-orang musyrik dengan wanita-wanita mukmin. Jangan juga, tapi udah tadi itu ya. Terus? Mu'minun khairum min musyrikin walau a'jabakum. Sebelum mereka beriman, sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik. Walaupun dia menarik hatimu. Ulaika yad'una ilan nar. Mereka mengajak ke neraka. Tuh. Jadi kalau tidak karena iman, ya, kalau imannya nggak sama, terus faktor biologis jadi faktor utama, itu pasti mengantarkan rumah tangga kita ke rumah tangga menuju neraka. Mereka mengajakmu ke neraka itu. Niat utama namanya. Ya. Sok we perhatikan. Iman itu ya, itu iman. Itu mah iman. Terus biologis? Ayo weng geus kawin teh. Istri teh ke salon teh. Perawatan. Perawatan badan teh. Kita berawat kolbu. Iya, orang banyak sepatu dia ya. Banyak suami istrinya makin cantik, tapi begitu tahu pada perawatannya langsung bilang, kita tahu apa adanya. Saya punya suami makin cantik, tapi begitu tahu harga perawatannya langsung bilang, kita tahu apa adanya, saya mau modalan. Siapa bilang perawatan itu mahal? Enggak mahal perawatan mah. Sebenarnya mah. Namun merawat tubuhnya, merawat fisiknya sesuai dengan ajaran Allah. Bagaimana cara merawat agar tubuh bersih? Ya wudu terus. Nampak? Wudhu. Sok tinggalikeun orang yang rajin wudu sama orang yang rajin make up, gelis mana? Siapa bilang perawatan mahal? Dengan wudu. Lain ku make up tebal-tebal. Hah? Akhirnya nanti ya ilanar. Pasti itu. Jadi pelanggaran syarat di atas itu membentuk keluarga tersebut menjadi keluarga yang neraka. Ngapoe pas saya. Ya.
Unggal poe katanya. Lain nggak boleh pakai make up. Boleh pakai bagus. Itu juga perawatan fisiknya. Kekurangan Perawatan dia. Saya sampai sekarang masih untung yang ngerawatnya anak saya ya kan saya mah gitu. Murah. Berapa harganya tuh tak? Masker tak? Wih, masker berapa harganya? Murah mahal? Wah murah. Ya. Berapa kali pakai tuh? Banyak dipakainya ya? Ada 10 kali pakai lebih? Ada ya kan? Ya masker kan alami bu, herbal itu. Itu, eta ge da peda iya, peda iseng eta mah. Cenah aja teuing. Gabut. Hah? Cai beasna ka dieu geun nya. Bener harus sih coba. Cai beasna mah. Itu kolot baheula mah kitu. Jadi yang membuat kita takjub tadi, yang membuat kita tergila-gila tadi ya kan. Mereka itu yadau ilan nar, membawa kita kepada neraka. Sedangkan Allah wallahu yadau ilal jannah wal maghfirah. Membangun rumah tangga itu artinya kita sedang membina jannah fil ardh. Membangun rumah tangga, hidup berpasangan, itu artinya kita sedang membina kehidupan jannah di bumi, surga. Gitu. Tinggal kita tanyakan sama diri kita pribadi masing-masing dan pasangan kita masing-masing. Sudahkah kita merasakan nuansa surga itu? Gitu. Tinggal konsultasi aja lah. Tinggal komunikasi. Kalau saya sama istri saya kan jelas-jelas, Ma, Mama bahagia nggak sama Papa? Kalau nggak bahagia, nggak apa-apa, silakan cari yang lain. Nah, tanya gitu ya, konsekuensi daripada nggak bahagia, gitu. Nah, pakai bahagia, enggak satu bahagia, enggak. Gitu. Butuh. Kamu bahagia nggak? Nah, Papa nanya, sok sekarang Papa nanya, Mama nanya gantian, Papa bahagia nggak? Nah, kalau Papa beda. Kebahagiaan Papa itu bukan di tangan Mama. Mama rek itu rek oke, Papa tetap wae bahagia karena Papa yang menciptakan kebahagiaan itu.